Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yud Abimanyu. Saya adalah seorang mahasiswa bioteknologi dari Universitas IC Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait studi kasus saya mengenai dampak mikrobiota wortel pada kesehatan manusia. Saya langsung saja. Dari penanaman hingga akhirnya dimakan, wortel mengalami interaksi yang rumit dengan berbagai komunitas mikroba. Mikrobiota tanah di sekitar akar wortel membantu tanaman ini menyerap nutrisi dan melindunginya dari penyakit. Setelah dipanen, wortel yang masih membawa mikrobiota alami ini mengalami proses pembersihan dan penyimpanan yang turut mempengaruhi komunitas mikroba yang ada. Ketika wortel difermentasi, bakteri asam laktat berkembang biak, memberikan manfaat probiotik yang baik untuk kesehatan, dan mengkonsumsi wortel yang fermentasi bisa meningkatkan kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memahami dan memanfaatkan mikrobiota sepanjang proses produksi dan konsumsi makanan. Rhizosfer tanaman wortel adalah tempat di sekitar akar di tanah yang penuh dengan berbagai mikroba penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Di sana, kita bisa menemukan proteobakteria seperti alpha proteobakteria dan gamma proteobakteria, firmicutes terutama dari genus Bacillus, serta Actinobacteria, seperti itu. Dan proteobakteri yang membantu dalam siklus nutrisi dengan memperbaiki nitrogen dan melarutkan fosfat. Sedangkan Pseudomonaceae menghasilkan antibiotik alami dan hormon tanaman untuk melindungi dan merangsang pertumbuhan. Jamur seperti Mycorrhiza arbuscular juga ikut serta dalam memperbaiki penyerapan nutrisi tanaman sehingga meningkatkan daya tahan terhadap tekanan lingkungan. Nah, selain itu keberagaman mikrobiota di rizosfer ini sangat penting untuk produktivitas dan adaptasi tanaman wortel. Nah, setelah dipanen, wortel membawa pulang mikrobiota dari tanah sekitar akarnya karena langsung dicabut dari tanah. Proses membersihkan wortel bertujuan untuk mengurangi mikroba yang bisa jadi patogen atau non-patogen dengan mencuci menggunakan air atau larutan sanitasi seperti klorin atau asam organik. Meskipun ini bisa cukup efektif dalam mengurangi jumlah mikroba, beberapa seperti bakteri dari genus Pseudomonas dan Bacillus mungkin masih bisa bertahan. Saat wortel dikemas dalam suasana yang diubah, seperti dalam mengatur kadar oksidan dan kadar dan karbon dioksida, ini membantu memperpanjang masa simpan dengan menghambat mikroba yang merusak, meskipun juga mempengaruhi jenis mikroba yang tumbuh, seperti yang anaerobik seperti Enterobacteriaceae dan Lactobacilliaceae. Nah, penting untuk memperhatikan bagaimana hal ini bisa memengaruhi keamanan dan kualitas wortel saat disimpan atau langsung dikonsumsi. Nah, saat wortel difermentasi, mikroba khusus berkembang di dalamnya dalam kondisi anaerobik atau semi anaerobik yang mendukung bakteri asam laktat untuk tumbuh seperti Lactobacillus, Leonostac, dan Pediococcus. LAB ini memakan gula dalam wortel dan menghasilkan asam laktat yang merubah pH lingkungan dan menghambat pertumbuhan mikroba yang berpotensi berbahaya. Selama proses fermentasi, komunitas mikroba mengalami perubahan dari dominasi awal oleh Enterobacteria caae menjadi lebih didominasi oleh Lactobacillus plantarum dan Leonostoc mesenterioides. LAB tidak hanya meningkatkan keamanan dan umur simpan wortel, tapi juga menciptakan senyawa seperti bakteriosin yang melawan mikroba patogen.
serta bahan kimia lain yang memperkaya rasa, aroma, dan nilai-nilai nilai gizi wortel yang difermentasi. Ini menjadikan wortel fermentasi sebagai sumber probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan manusia. Nah, memakan wortel yang sudah difermentasi membawa banyak bakteri baik, terutama Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, dan Leonostoc mesenteroides, yang sering disebut sebagai probiotik. Bakteri-bakteri ini bisa bertahan hidup di lingkungan asam lambung dan usus kecil, memberikan manfaat dengan berinteraksi dengan dengan mikrobiota usus yang sudah ada dan meningkatkan keragaman mikrobiotanya. Manfaat untuk kesehatan termasuk meningkatkan pencernaan dengan menghasilkan asam lemak rantai pendek atau SLA yang mengurangi peradangan dan memperkuat lapisan pelindung usus. SCFA juga memberikan energi kepada sel-sel usus yang membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan secara keseluruhan. Dan itu, konsumsi wortel yang sudah difermentasi dapat memperkuat kekebalan tubuh dengan meningkatkan aktivitas sel-sel imun seperti makrofag, sel dendritik, dan sel T regulator yang membantu tubuh melawan infeksi dari saluran pernapasan dan pencernaan. Dengan begitu, wortel yang sudah difermentasi ini tidak hanya baik untuk pencernaan, tapi juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Nah, kesimpulannya, dari mulai ditanam sampai dimakan, wortel mengalami banyak interaksi dengan mikroba yang mempengaruhi cara mereka tumbuh, seberapa aman dan bergizinya. Mikrobiota di sekitar akar wortel dalam tanah atau di rhizosfer membantu wortel menyerap nutrisi dan melindungi dari penyakit. Saat dipanen, proses pembersihan dan penyimpanan dapat mengubah jenis mikrobanya yang ada dalam wortel. Sementara fermentasi menambahkan bakteri asam laktat yang baik untuk kesehatan. Memakan wortel yang sudah difermentasi memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran mikroba dalam seluruh siklus produksi dan konsumsi makanan untuk meningkatkan nilai gizi dan manfaat kesehatannya. Jadi, terbukti atau ada sebuah fakta bahwa adanya interaksi rizosfer atau mikroba dalam tanah itu mengaruhi nutrisi atau kandungan di dalam wortel tersebut. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.